Di pemupukan kali ini kami menggunakan 2 pupuk teman-teman. Jadi kita mix atau kita lakukan pencampuran antara pupuk jembatan dan Yaramila 16. Mengapa kami campur? Karena di awal pertumbuhannya tanaman kami mengalami kerdil teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali bersama Jejak Si Lombok. Di video kali ini saya ingin sedikit mengklarifikasi tentang pemupukan tabur teman-teman. Karena di video sebelumnya tentang pemupukan tabur ada beberapa komentar teman-teman yang belum paham dengan sistem pemupukan tabur ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas kembali dan nanti saya akan tambahkan sedikit penjelasan kembali agar teman-teman bisa paham dengan metode pemupukan tabur ini. Oke teman-teman, ini adalah pokok nomor 2 kami. Bedanya 5 hari dengan pokok pertama teman-teman. Jadi inilah pertumbuhannya sekarang. Dan pokok nomor 2 ini lebih bagus dari pokok nomor 1 teman-teman. Dia tidak ada bercak sama sekali, pokoknya masih bersih dan sehat. Oke, langsung saja kita bahas tentang pemupukan taburnya teman-teman. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah sistem perakaran semangka. Jadi untuk sistem perakaran semangka itu untuk akarnya sangat panjang sekali teman-teman ya. Jadi dia bisa keluar dari plastik mulsa, tidak ngumpul di dalam mulsanya saja, tetapi bisa 1 meter keluar dari plastik mulsa. Jadi itulah alasan kita menabur pupuk di luar mulsa, untuk persiapan makanan setelah akarnya keluar dari plastiknya. Oke, itu yang pertama teman-teman. Kemudian kenapa kita lakukan pada waktu semangka kita masih kecil atau belum keluar dari plastik mulsa? Oke, setelah penaburan kita lakukan teman-teman, maka kita akan melakukan penutupan pupuknya supaya tidak terbawa arus air apabila terjadi hujan. Jadi pada saat melakukan penutupan, maka otomatis roda traktor kita akan melewati sisi kiri dan sisi kanan plastik teman-teman. Jadi apabila kita melakukan pemupukan, pada saat pokoknya sudah keluar, otomatis rodanya akan menginjak pokok tanaman kita ya. Jadi itulah alasannya mengapa kita lakukan pemupukan tabur pada waktu tanaman kita masih kecil atau belum keluar dari plastik mulsa. Itu alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, masalah pupuknya teman-teman. Di pemupukan kali ini kami menggunakan 2 pupuk teman-teman. Jadi kita mix atau kita lakukan pencampuran antara pupuk jembatan dan Yaramila 16. Mengapa kami campur? Karena di awal pertumbuhannya tanaman kami mengalami kerdil teman-teman. Jadi lambat naiknya akibat diserang hujan 5 hari 5 malam. Dan sekarang teman-teman bisa lihat hasilnya. Tumbuhnya normal kembali dan sehat teman-teman. Tetapi apabila tanaman semangka teman-teman mengalami pertumbuhan yang normal dari awal, tidak ada kendala, teman-teman cukup gunakan 1 pupuk saja, yaitu pupuk jembatan saja. Teman-teman bisa samakan kandungan unsur haranya, tidak harus sama mereknya ya teman-teman. Cukup disesuaikan saja kandungan unsur haranya dengan apa yang ada di daerah teman-teman. Kemudian yang terakhir, masalah takarannya ya. Untuk takarannya teman-teman bisa lakukan 1 genggam untuk 3 pokok atau bisa untuk 4 pokok.
Jadi tidak terlalu berpengaruh untuk takarannya. Semakin banyak pupuknya, semakin sehat tanamannya, teman-teman. Oke, itu saja klarifikasi dari saya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.